这个了，怎么不见了？是老三。李记，嘿嘿，嘣！调虎离山。人，抓住他！这破剑果然很强。小金，你看。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Breath of Heaven episode ke-8. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Li Ji bersama teman-temannya telah berhasil mengalahkan para monster laba-laba dan Li Ji menyerap monster laba-laba itu membuat Li Ji mendapatkan teknik baru yaitu kabut ilusi. Tetapi kemarin masalahnya si rambut merah dan juga si Pak Tua meninggalkan Li Ji karena Li Ji yang sangat lama menyerap kekuatan. Jadinya setelah kemarin Li Ji mendapatkan kekuatan dari kabut ilusi, Li Ji bersama dengan Teng Yue dan juga Feng Er mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya Teng Yue mengalami kesakitan di bagian pundaknya karena pendarahan yang masih belum bisa dihentikan. Jadinya kemarin mereka pun mencoba untuk memberikan pertolongan kepada Teng Yue sampai pada akhirnya Feng Er telah menemukan tanaman obat. Dan serta kemarin juga Tuan Liwu masih mencari keberadaannya Li Ji dan juga ia telah mengetahui bahwasanya Li Ji memiliki senjata ajaib dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Ji bersama teman-temannya yang sekarang mereka melanjutkan perjalanan mereka di dalam hutan. Tetapi tidak lama kemudian mereka semua menyadari adanya sesuatu yang datang mendekati mereka. Mereka pun sedikit panik karena mereka khawatir jika sesuatu itu merupakan makhluk berbahaya. Jadinya mereka pun dengan segera bersembunyi dari sana dan juga melindungi diri mereka di belakang kabut ilusi milik Li Ji. Shoji pun dengan segera menyebarkan kabut ilusi tersebut menggunakan senjata surgawi batu bata milik Li Ji. Tidak lama kemudian mereka pun melihat sesuatu yang berisik itu telah keluar yang ternyata itu merupakan Kunyan. Yang mereka lihat sekarang Kunyan berada di kondisi terluka. Mereka pun menduga bahwasanya Kunyan terluka karena diserang oleh prajurit naga. Tetapi pada saat ini Feng Qing'er merasa bingung di mana sekarang keberadaan dari Lausan. Kenapa Kunyan sekarang sendirian dan juga mengalami luka yang sangat serius. Sampai pada akhirnya Kunyan pingsan dan Li Ji yang melihat ini tidak tega. Ia pun dengan segera menolong Kunyan dengan membawa Kunyan ke tempat yang aman. Shoji juga membantu Li Ji dengan membawa senjatanya Kunyan bersama dengan Li Ji yang telah menggendong Kunyan. Dan tidak lama kemudian Lausan pun muncul yang ternyata Lausan ini bekerja sama dengan para pasukan naga untuk menangkap mereka. Yang bisa dibilang juga Lausan merupakan orang yang telah sengaja untuk menjebak orang-orang agar memasuki tempat terlarang agar ia bisa merampok orang-orang tersebut. Yang targetnya sekarang adalah Kunyan, Li Ji bersama dengan teman-teman lainnya. 这个了，怎么不见了？是老三。 Lausan di sana merasa begitu kesal karena Kunyan yang telah melarikan diri. Tetapi Lausan menyadari bahwasannya Kunyan sekarang masih belum jauh, artinya mereka masih bisa menemukan keberadaan Kunyan. Tetapi di saat itu pedangnya Kunyan berada di tengah jalan yang hal ini pun membuat mereka sedikit panik. Shoji pun dengan segera mencoba untuk menarik pedangnya Kunyan ke tempat yang aman dan dibantu dengan Li Ji mereka pun bisa mengamankan pedangnya Kunyan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pakaian Li Ji diinjak oleh salah satu bawahan dari Lausan dan Shoji pun dengan segera membantu Li Ji dengan membentuk ilusi menggunakan senjata batu bata, yaitu dengan membentuk proyeksi dari Li Ji dan langsung memancing para pasukan Lausan untuk membawa Lausan dan juga para pasukannya menjauhi mereka semua. Li Ji， Lausan bersama para pasukannya yang melihat hal tersebut pun dengan segera mereka mengejar ilusinya Li Ji habis-habisan.
mereka dengan kecepatan tinggi mencoba untuk mengejar ilusi Li Ji tersebut sampai pada akhirnya senjata batu batanya Li Ji menyerang Lao Shan yang membuat Lao Shan mengalami luka yang cukup parah. Lao Shan pun semakin kesal, ia mengejar bersama dengan para pasukannya terus-terusan sampai pada akhirnya mereka tidak bisa lagi mengejar ilusi Li Ji tersebut karena adanya sebuah jurang yang sangat curam dan Li Ji terbang di atas sana. Lalu Li Ji pun menghilangkan ilusi tersebut yang di sini Lao Shan menyadari bahwasanya mereka telah ditipu. Ia berjanji akan bisa untuk menangkap Li Ji. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Kunyan sekarang yang dimana Li Ji sekarang memeriksa Kunyan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Kunyan menyerang Li Ji karena di sini Kunyan tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan Li Ji. Dan setelah Kunyan menyerang Li Ji, tiba-tiba saja Kunyan mengalami pingsan kembali. Feng Er bertanya kepada Li Ji apakah Li Ji baik-baik saja. Li Ji pun menjawab dirinya tidak mengalami masalah. Lalu Li Ji pun mencoba untuk menyembuhkan Kunyan menggunakan teknik penyembuhan miliknya. Sampai pada akhirnya Kunyan pun telah sembuh dan ia kembali tersadarkan diri dengan kondisi cukup kebingungan karena ia tak menyangka bahwasanya ia akan masih hidup. Dan di sini Kunyan sadar bahwasanya Li Ji telah menyelamatkan dirinya menggunakan teknik ilusi. Teng Yue membela Li Ji dengan menyampaikan kepada Kunyan bahwasanya orang yang telah Kunyan rendahkan sebelumnya merupakan orang yang telah menyelamatkan Kunyan. Shoichi juga mengatakan hal yang sama dengan memberitahu kepada Kunyan bahwasanya Li Ji lah merupakan orang yang telah menyelamatkan Kunyan. Dan di sana juga Kunyan menyadari bahwasanya lukanya sekarang semuanya telah sembuh. Kunyan pun berterima kasih kepada Li Ji karena telah menyelamatkan nyawanya. Li Ji tidak mempermasalahkan hal itu, ia juga merasa senang karena Kunyan yang telah baikan. Lalu Feng Er pun mengembalikan senjatanya Kunyan dan bertanya kepada Kunyan kenapa sebelumnya Lao Shan berniat untuk mengakhiri nyawanya Kunyan. Kunyan menjawab bahwasanya Lao Shan bersama dengan para grup penjahat sebelumnya ternyata berasal dari grup yang sama. Mereka sengaja untuk memancing orang-orang yang berniat untuk menyeberangi tempat ini ke tempat yang lebih sepi agar mereka bisa melakukan perampokan kepada orang-orang seperti mereka. Dan juga setelah mereka mendapatkan barang-barang dari korban, maka mereka akan langsung menghabisi nyawa si korban. Apalagi mereka menyerang secara diam-diam, membuat siapapun yang menjadi korban dari mereka tidak sempat memiliki waktu untuk melawan. Jadinya mereka sangat begitu mudah untuk melakukan perampokan. Tetapi Teng Yue menyarankan kepada mereka semua untuk terlebih dahulu mereka mencari cara agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Tetapi Feng Er sekarang berada di jalannya buntu karena tempat ini sendiri adanya banyak orang penjahat dan juga para pasukan yang menjaga tempat ini membuat mereka cukup sulit untuk bisa menemukan jalan. Apalagi di sini mereka hanya berlindung di balik dari teknik ilusinya Li Ji yang dimana teknik ilusi Li Ji sendiri ternyata memiliki batasan waktu. Dirinya tidak bisa menggunakan teknik ilusi ini untuk melindungi mereka semua dalam waktu yang lama. Tetapi Li Ji di sini justru memiliki sebuah rencana yang bagus yang dimana di sini Li Ji menyarankan kepada mereka untuk melakukan penyerangan balik saja karena Lao Shan sendiri masih belum mengetahui keberadaan mereka. Jadinya di sini mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik kelompoknya Lao Shan. Kemudian pun pada malam harinya kita diperlihatkan di markas dari kelompoknya Lao Shan yang sekarang adanya dua pasukan yang sedang bersantai. Dengan di sini mereka berdua juga mengeluh mengenai pengejaran mereka sebelumnya karena mereka telah gagal untuk menangkap Kunyan karena telah diselamatkan oleh seseorang bernama Li Ji. Apalagi sebelumnya mereka telah mencari keberadaan Li Ji dan juga Kunyan sampai setengah hari, tetapi mereka tidak menemukan target mereka satupun. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan secara diam-diam membuat salah satu dari prajurit tidak tersadarkan diri akibat serangan tersebut yang lalu juga terjadi serangan lainnya yang ternyata serangan itu berasal dari Kunyan. Tidak hanya Kunyan yang melakukan penyerangan itu, ternyata adanya Teng Yue juga yang menyerang dari belakang para prajurit tersebut. Penyerangan yang dilakukan oleh mereka berdua disadari oleh para pasukan lainnya dan para pasukan lainnya pun keluar dari tenda mengepung mereka. Para kepungan yang banyak membuat Teng Yue dan juga Kunyan merasa cukup kerepotan dengan para pasukan tersebut.
Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya senjata batu bata milik Li Ji menyerang para pasukan itu secara diam-diam, membuat semua para pasukan itu langsung pingsan karena senjata batu bata tersebut yang menyerang kepala mereka semua begitu cepat membuat mereka semua tidak memiliki waktu untuk menghindar. Setelah semua para pasukan telah berhasil mereka jatuhkan, Li Ji bersama lainnya pun memunculkan diri mereka, dan di sana mereka melihat ternyata masih adanya orang lain yang masih tersadarkan diri. Tetapi karena orang itu yang ketakutan, ia pun dengan segera menyerang dirinya sendiri sampai membuatnya pingsan. Dan di dalam tempat perkemahan dari para penjahat ini, di sana mereka menemukan begitu banyak sekali emas yang tersimpan di kemah tersebut. Mereka pun menyadari ternyata para kelompok penjahat ini telah banyak sekali mengambil emas dari milik orang lain, yang hal ini juga membuat mereka sadar bahwasannya kelompoknya Lao Shan telah banyak membunuh orang. Kemudian pun Li Ji memasuki tempat perkemahan dari Lao Shan, dan di sana Li Ji menemukan adanya peta dari gunung mistik. Li Ji pun tanpa berpikir panjang mengambil peta tersebut karena peta ini akan berguna untuk menuntun mereka. Dan di sana juga Shoji menemukan adanya sebuah batu guntur. Shoji memberitahu kepada Li Ji bahwasannya batu guntur ini merupakan batu yang langka, serta di dalam dari batu guntur ini terdapat banyak sekali esensi dari unsur petir. Dan juga Shoji memberitahu dengan batu petir ini maka bisa memberikan energi kepada Li Ji untuk membantu Li Ji membentuk bangunan surgawi baru di dalam tubuhnya Li Ji. Mendengar hal itu pun membuat Li Ji begitu gembira. Li Ji yang terlalu gembira sampai ia berjoget-joget ria, yang hal ini pun membuat Kunyan dan juga Teng Yue merasa terheran-heran. Lalu Li Ji pun mulai menyerap esensi dari batu petir itu, dan setelah menyerapnya, Li Ji pun menggunakan kekuatan itu untuk membentuk bangunan surgawi kembali di dalam dunianya. Setelah Li Ji berhasil membentuk bangunan itu, Li Ji pun sangat senang, dan di sini Li Ji berniat setelah dirinya berhasil membentuk dunia surgawi ini, Li Ji berniat untuk membawa pulang salah satu harta ke tempat dunianya. 这破镜果然很强，小金你看。 Tetapi Shoji memberitahu hal itu sepertinya tidak akan bisa karena mereka melarang untuk membawa keluar apapun yang berada di dunia ini. Tetapi Li Ji meyakinkan kepada Shoji bahwasanya hal ini tidaklah masalah karena dirinya merupakan murid master. Singkat cerita, pada malam harinya Li Ji sekarang masih berlatih, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Kunyan berniat untuk menewaskan Li Ji karena di sini Kunyan menganggap Li Ji merupakan sumber masalah di masa depan karena kehebatannya. Jika Li Ji dibiarkan terus hidup, Kunyan khawatir hal ini akan membuat dirinya kerepotan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Teng Yue menghentikan Kunyan, dan ia mengancam kepada Kunyan jika Kunyan berniat untuk melakukan tindakan sesuatu kepada Li Ji, maka ia akan melakukan tindakan kasar kepada Kunyan. Tetapi Kunyan memberitahu kepada Teng Yue bahwasanya ia hanya ingin membuat Li Ji berada di bawah komandonya. Teng Yue pun bertanya bagaimana jika Li Ji menolaknya, apakah Kunyan berniat untuk mengakhiri nyawanya Li Ji. Kunyan menjawab dirinya bersumpah dirinya tidak akan melukai Li Ji, tetapi Teng Yue yang mendengar itu tetap saja tidak suka kepada Kunyan karena Kunyan yang tidak tahu berterima kasih pada Li Ji telah menyelamatkan nyawanya Kunyan. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Break of Heaven episode 8 pun bersambung. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 这个了，怎么不见了？是老三。李记，嘿嘿。调虎离山。